Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Aziza Damayanti dengan NIM 203010212010. Kali ini kita akan membahas cara mengenalkan sastra tradisional kepada siswa dengan dosen pengampu Ibu Widya Permatadila, SPD, MPD. Selanjutnya kita akan membahas di slide berikutnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu sastra tradisional. Sastra tradisional merupakan bentuk ekspresi manusia pada masa lampau dan disampaikan secara lisan. Sepanjang kehidupannya, manusia membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi dan berekspresi. Sastra tradisional mendukung perkembangan anak, baik perkembangan aspek emosionalnya, afektif, kognitif, imajinatif, serta perasaan estetik pada anak, maupun perkembangan kebahasaan pada anak tersebut. Selain itu juga sebagai hiburan yang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sastra tradisional. Sastra tradisional dibagi menjadi 6 jenis, yaitu mitos, legenda, fabel, dongeng, cerita rakyat, dan yang terakhir yaitu nyanyian rakyat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dan mendalami mengenai jenis legenda. Legenda adalah sebuah cerita rakyat yang dipercaya banyak orang karena legenda memiliki latar cerita yang diambil dari kisah nyata atau suatu cerita yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kisah legenda dianggap sebagai sejarah kolektif, tetapi seiring berkembangnya zaman, kisah legenda sering jauh berbeda dari kisah aslinya karena kisahnya tidak tertulis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan media ajar. Media ajar ini sangat diperlukan guru untuk membangun kedekatan terhadap siswa. Media ajar merupakan perantara antara guru dan siswa, membantu guru menyampaikan suatu pesan atau materi agar sampai dan dapat dipahami oleh siswa. Media ajar ini digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi yang akan kita sampaikan, termasuk pada pembahasan kita kali ini. Media ajar yang menarik akan membuat siswa juga semakin tertarik untuk mempelajari serta menyimak materi yang akan kita ajarkan ataupun yang akan kita sampaikan. Pada pembahasan media ajar kali ini, saya sudah merangkum 3 tahap cara yang cocok dan efisien untuk diterapkan kepada siswa kelas rendah maupun siswa kelas tinggi, yaitu yang pertama, menonton film cerita legenda, tahap kedua, menceritakan kembali, dan tahap ketiga, melakukan permainan drama. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan pada tahap 1, yaitu mengenalkan sastra melalui media film. Dengan menonton film, siswa dapat tertarik untuk menyimak cerita yang ada. Menonton film legenda bisa menarik perhatian siswa, terutama pada siswa tingkat rendah. Siswa tingkat rendah masih memiliki pikiran yang abstrak, yang artinya selalu berubah-ubah. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita sebagai seorang guru memberikan materi menggunakan hal-hal yang akan disukainya. Contohnya seperti memberi tontonan film legenda yang menggunakan animasi kartun. Tetapi, saat kita ingin memilih metode ataupun media ajar ini, fasilitas dan tempat pun harus memadai untuk melaksanakannya. Contohnya seperti tersedianya LCD serta proyektor dan suasana yang mendukung. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu menceritakan kembali. Setelah siswa menonton film, ajak mereka untuk mengekspresikan diri mereka. Ketika siswa telah selesai menonton film legenda yang kita pilih, alangkah lebih baik kita untuk meminta siswa menceritakan seperti apa film yang baru saja ia tonton. Dengan cara ini, kita juga bisa meningkatkan daya kognitif serta psikomotor siswa dalam berpikir dan mengekspresikan serta mengkreasikan pendapatnya mengenai film yang baru saja ia tonton. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap yang ketiga,
yaitu melakukan permainan drama. Ajak siswa membuat drama sesuai cerita yang telah ia tonton sebelumnya. Para siswa suka sekali belajar sambil bermain. Permainan yang kita pilih pun harus memiliki dampak positif bagi tingkat pengetahuan siswa. Salah satunya yang bisa kita pilih yaitu membuat permainan drama. Drama yang kita ambil pun bisa dari film yang sudah siswa tonton sebelumnya. Dengan permainan drama, siswa akan sangat mengkreasikan sifat, tingkah laku, serta pemikirannya dalam bermain drama. Dengan begitu juga, siswa dapat merasakan secara langsung menjadi tokoh yang telah ia tonton sebelumnya. Dengan permainan drama juga, siswa bisa melihat serta merasakan pesan moral yang terkandung di dalam film ataupun sastra yang ia mainkan secara langsung. Setelah melakukan 3 tahapan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dengan dilakukan kegiatan tersebut, kita dapat mengukur kemampuan siswa dalam memahami sastra tradisional secara menyeluruh, serta siswa juga dapat melihat serta mencari tahu secara langsung pesan moral apa yang terkandung di dalam cerita tersebut. Dari pembahasan kita kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa siswa cenderung memahami sesuatu hal jika mereka melakukan hal tersebut. Pesan moral yang ada di dalam sebuah sastra itu pun akan cepat ditangkap dan dipahami siswa jika siswa merasakan hal yang dirasakan oleh tokoh di dalam cerita tersebut. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.